Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali masih bersama saya Budi Astuti tentunya, masih di pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar dari rumah. Jangan lupa kalian pakai maskernya ya di masa pandemi ini, karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Pembelajaran kita hari ini otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan dengan pembahasan kompetensi dasar 3.4, menganalisis etika dan kode etik profesi humas. 4.4 menggunakan kode etik profesi humas dalam mengatasi masalah. Adapun tujuan pembahasan kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian etika profesi dan etika profesi. 2. Mengidentifikasi karakteristik profesi. 3. Mengidentifikasi prinsip etika profesi. Yang keempat, menjelaskan tujuan kode etik profesi. 5. Mengidentifikasi ketentuan perilaku humas. Dan yang keenam, memahami kode etik profesi humas pemerintahan. Nah, bila kalian telah siap untuk memulai pembelajaran ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Etika profesi humas. Mengawali pembahasan kita kali ini, kita awali dengan pengertian etika dan pengertian profesi. Yang dimaksud dengan etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti kebiasaan. Namun dalam pembahasan kehumasan ini, etika yang kita maksudkan adalah kode etik, di mana kode etik ini dilatar belakangi tuntutan agar setiap profesi mendasarkan diri pada kumpulan asas atau nilai-nilai moral. Sedangkan pengertian profesi adalah merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Nah, oleh karena itu, orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, ini berarti bahwa etika profesi adalah standar perilaku nilai dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari profesi. Yang pertama, profesi memiliki keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Dalam hal ini, keahlian atau pengetahuan tersebut biasanya didapatkan dari pendidikan atau pengalaman yang mungkin bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, memiliki komitmen moral yang sangat tinggi. Nah, dalam hal ini juga berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga, seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Yang keempat, merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Kemudian yang kelima, profesi harus mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Itulah karakteristik profesi.
Seorang profesional, termasuk bidang profesi kehumasan, secara umum memiliki prinsip etika profesi sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Seorang profesional tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi. Jika rasa tanggung jawab tidak ada, seseorang tidak bisa dikatakan profesional. Yang kedua, kebebasan. Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan, memiliki komitmen, dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standar perilaku profesional. Yang ketiga, kejujuran. Jujur, setia, serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahan diri, tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya. Berikutnya adalah keadilan. Setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga, atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Selanjutnya adalah otonomi. Seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Itulah prinsip etika profesi. Kode etik profesi. Kode etik profesi adalah suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi profesional. Dengan adanya kode etik ini akan menghindarkan para profesional dari tindakan tidak profesional yang merugikan klien ataupun masyarakat. Oleh karena itu, kode etik profesi dibuat dengan tujuan-tujuan berikut ini. Tujuan kode etik profesi adalah sebagai berikut. Pertama, menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, terutama kesan dari masyarakat sebagai upaya mencegah orang luar memandang rendah suatu profesi. Nah, oleh karena itulah maka setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tingkah laku anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para pegawai atau anggotanya, yaitu kesejahteraan materi anggota profesi. Kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Nah, kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan pada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur pada anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi berisi tujuan pengabdian profesi tertentu sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya. Nah, itulah tujuan adanya kode etik profesi. Mudah dipahami bukan? Ketentuan-ketentuan perilaku humas. Dalam menjalankan tugasnya, ketentuan-ketentuan seorang praktisi humas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku terhadap klien atau atasan, yaitu
1. Berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan. 2. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Ketiga, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Keempat, tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. Yang kelima, dalam menjalankan atau dalam memberikan jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi, atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap. Dan yang keenam, tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa. Itu perilaku terhadap klien atau atasan. Selanjutnya, yang kedua, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Perhumasan Indonesia harus memiliki perilaku sebagai berikut. 1. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. 2. Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. 3. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Dan yang keempat, membantu untuk kepentingan Indonesia. Itulah perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Dan ketentuan yang ketiga, perilaku terhadap teman sejawat. Praktisi kehumasan Indonesia harus memiliki perilaku-perilaku sebagai berikut. 1. Tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya. Namun, bila ada sejawat yang bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, misalnya melanggar hukum atau tidak jujur, termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumasan Indonesia. 2. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Dan yang ketiga, membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. Nah, itulah ketentuan-ketentuan perilaku humas. Semoga bisa dipahami penjelasan ini. Nah, selanjutnya mari kita simak kode etik humas pemerintah berikut ini.
Nah, setelah kalian memahami pembahasan kali ini, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Kemudian kalian kirimkan jawabannya di Google Classroom kita. Nah, selamat belajar. Semoga sukses untuk kalian semuanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.